Assalamualaikum, selamat siang. Saya Grace Bawarumi dengan NIM 1706620077, kelas S1 Akuntansi 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Departemen Pelaporan Divisi Akuntansi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Provinsi Jayapura. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat 5 subbab yang akan dibahas, yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, tempat pelaksanaan proses kegiatan. Yang pertama ada latar belakang. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi salah satu kajian kebijakan yang tengah digalakkan pemerintah untuk diterapkan pada dunia pendidikan perguruan tinggi. Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan program BKM dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam dunia kerja melalui praktik kerja lapangan yang bisa dilaksanakan pada perusahaan instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dari setiap program studi. Yang kedua ada tujuan. Dalam PKL ini bertujuan untuk yang pertama menjalankan kewajiban program praktik kerja lapangan ini merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kedua, melakukan pengamatan secara langsung terkait kegiatan lapangan yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dalam dunia kerja. Ketiga, menjadikan mahasiswa sumber daya manusia yang berkualitas dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan perkembangan zaman. Keempat, membiasakan mahasiswa dalam menjalankan budaya dunia kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan yang terakhir ada mempraktikkan penyusunan laporan tahunan dan publikasi. Ketiga, manfaat. Manfaat ini juga terdiri dari 5 manfaat. Yang pertama ada memberikan pengalaman serta wawasan baru bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Kedua, meningkatkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dalam dunia kerja. Keempat, membangun relasi baru antara mahasiswa dengan instansi tempat pelaksanaan PKL. Kelima, untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana akuntansi bagi mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, tempat pelaksanaan. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di sebuah instansi badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang perbankan. Yang di mana ini berikut identitas dari tempat pelaksanaan PKL. Nama instansi PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Sini ada status bank yaitu perseroan terbatas atau badan usaha milik negara milik daerah BUMD. Jenis instansi ini bergerak di bidang perbankan umum. Alamat instansi Jalan Ahyani nomor 5 sampai 57 Jayapura 9911 Papua Indonesia. Kemudian ada telepon, email, dan sub bagian praktikan melaksanakan PKL yaitu pada Departemen Pelaporan Kerja Akuntansi. Alasan praktikan memilih PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Provinsi Jayapura, Divisi Akuntansi Departemen Pelaporan Provinsi Jayapura sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL adalah ketertarikan praktikan dalam mengetahui dan merasakan pengalaman proses kerja sebagai banker. Proses kegiatan pelaksanaan kegiatan PKL pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Provinsi Jayapura dilakukan selama 4 bulan 16 hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 21 Januari 2024. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai dengan jam Timur. Ada tahap persiapan. Praktikan melakukan pengajuan surat permohonan PKL kepada pihak Bakum Universitas
Universitas Negeri Jakarta melalui via WhatsApp sampai pihak pun memproses surat dan didownload praktikan melalui si Permawa. Selanjutnya praktikan menggunakan surat permohonan magang kepada kantor pusat Bangkopua Provinsi Jayapura. Setelah beberapa hari menunggu, praktikan mendapat informasi bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan magang selama 4 bulan lebih yang dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Oktober 2023 sampai 21 Januari 2024. Adapun tahap pelaksanaan, Departemen Pelaporan ini dilaksanakan PKL dengan hari dan jam operasional kantor, yaitu 5 hari kerja dimulai dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur. Nah, dengan peraturannya Senin sampai Jumat, Senin dan Rabu menggunakan seragam hitam putih, sedangkan Selasa memakai seragam batik Papua. Kemudian hari Kamis menggunakan batik nasional dan Jumat bebas rapi. Tahap laporan. Penyusunan laporan PKL ini menggunakan arahan perumahan praktik kerja lapangan Fakultas Ekonomi UNJ yang pada website Fakultas Ekonomi UNJ dengan didampingi oleh dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan saran. Praktikan menyusun laporan PKL ini dari bulan April sampai dengan bulan Mei. Bab 2 tinjauan tempat umum. Tinjauan umum tempat kerja lapangan. Ada profil perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha, perusahaan atau lembaga. Profil perusahaan, PT Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Bank Papua berpusat di kota Jayapura. Sejarah perusahaan atau lembaga. PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi perseroan terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya didirikan pada tanggal 13 April tahun 1966. Pada tanggal 15 Juli tahun 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana bank umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya sesuai peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar 50 miliar. Kemudian, sesuai hasil keputusan RUPS nomor 5, telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dan selanjutnya sesuai rapat umum pemegang saham RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi 150 miliar. Adapun visi misi budaya dan prestasi perusahaan, visinya menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi tanah Papua. Misinya yang pertama memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder, kedua mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat, ketiga menjalankan bisnis secara profesional, keempat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Papua. Budaya kerja yang pertama melayani, yang kedua efisien, ketiga responsif, keempat kewirausahaan, kelima asas manfaat, keenam risiko yang diperhitungkan, dan ketujuh kerjasama. Adapun prestasi perusahaan di mana Bank Papua ini mendapatkan begitu banyak prestasi, di antara lain ada QRIS Papua Competition atau QRIS PACE tahun 2022, kemudian ada Top Pembina BUMD Award 2022, Top BUMD Award 2022 BUMD BPD Bintang 4, Top CEO BUMD Award 2022, Top Leader on Digital Implementation 2021, Penghargaan Top Bank Award 2021, Top BUMD
Award 2021, Top CEO BUMD 2021, Platinum Award Economic, Top Bank Award 2020, peringkat 1 Account Action Award, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini struktur organisasi, di mana praktikan berada pada di mana praktikan melaksanakan praktek kerja lapangan ini di bawah Direktur Keuangan pada divisi akuntansi. Adapun bidang usaha perusahaan, di antaranya ada 5. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dana, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Telah dijalankan, bank telah menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan giro, deposito, tabungan, dan lainnya. Kedua, menyalurkan kredit. Telah dijalankan, bank telah menjalankan kegiatan penyaluran kredit masyarakat dalam berbagai produk kredit. Ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Nah, ini belum dijalankan. Kemudian yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan maupun kepentingan nasabah sebagai anggota BI, RTJS, dan SKNBI. Bank melayani pemindah bukuan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Kelima, menempatkan dana pada meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan misal untuk unjuk, cek, atau sarana lainnya. Telah dijalankan. Bab ketiga, pelaksanaan praktik kerja lapangan, di mana di sini ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi masalah, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh praktikan di lapangan, serta kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Bidang kerja, yang praktikan praktek pada tempat PKL ini yaitu membantu menyusun laporan posisi keuangan atau neraca triwulan, membantu menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan, membantu menyusun laporan komitmen dan kontingensi triwulan, membantu menyusun laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulan bank konvensional, dan membantu menyusun laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset triwulan. Nah, ini yang pertama tadi membantu menyusun laporan posisi keuangan neraca, di mana pada laporan neraca praktikan mendapatkan data mentah berupa hard copy dan divisi treasury, kemudian praktikan mengelola laporan tersebut pada Excel. Setelah praktikan menyelesaikan susunan laporan neraca pada Excel, kemudian praktikan memberikan laporan tersebut dalam bentuk soft copy dan diserahkan pada pembimbing atau kepala departemen untuk dikoreksi. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh dari penyusunan laporan posisi keuangan triwulan. Nah, kemudian yang kedua membantu menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan, di mana praktikan mendapat data mentah berupa hard copy dari divisi treasury, kemudian praktikan mengelola data tersebut pada Excel. Setelah menyelesaikan susunan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan pada Excel, kemudian praktikan memberikan laporan tersebut dalam bentuk soft copy, lalu mengembalikan data tersebut kepada divisi treasury agar dapat dikoreksi bila terdapat selisih. Jika tidak ada selisih pada laporan tersebut, praktikan menyerahkan kepada pembimbing atau kepala departemen untuk dikoreksi. Nah, gambaran yang sebelah kanan ini contoh dari penyusunan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan. Nah, ketiga ini ada membantu menyusun laporan komitmen kontingensi triwulan. Nah, ini sama kayak dua laporan sebelumnya, di mana praktikan mendapatkan laporan tersebut dalam bentuk hard copy dari divisi treasury, kemudian praktikan mengelola data tersebut pada Excel. Setelah praktikan menyelesaikan susunan laporan komitmen dan kontingensi triwulan pada Excel, kemudian praktikan memberikan laporan tersebut dalam bentuk soft copy dan diserahkan kepada pembimbing atau kepala departemen untuk dikoreksi. Nah, gambar yang di bagian sebelah kanan ini merupakan contoh dari laporan komitmen dan kontingensi triwulan. Yang keempat, membantu menyusun laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulan bank umum konvensional. Nah, ini juga sama,
yaitu praktikan mendapatkan data mentah berupa hard copy dari divisi telusuri, kemudian praktikan mengelola tersebut pada Excel. Setelah praktikan menyelesaikan susunan laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulan bank umum konvensional pada Excel, kemudian praktikan memberikan laporan tersebut dalam bentuk soft copy dan diserahkan kepada pembimbing atau kepada departemen untuk dikoreksi. Nah, gambar di bagian sebelah kanan ini merupakan laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulan bank umum konvensional. Dan kelima, membantu penyusunan laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset triwulan. Nah, ini juga sama kayak 4 laporan sebelumnya, yaitu data ini berupa hard copy dari divisi Treasury, kemudian praktik mengelola pada Excel, dan setelah di Excel, praktikan memberikan laporan tersebut dalam bentuk soft copy yang diserahkan kepada pembimbing atau pada departemen untuk dikoreksi. Nah, ini gambar ini merupakan contoh dari laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset triwulan. Nah, 3.3 kendala yang dihadapi. Perhatikan sudah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan yang praktikan kerjakan, namun dalam pelaksanaannya praktikan menemukan beberapa kendala yang dihadapi, yaitu ada praktikan masih terkendala dalam melaksanakan software yang ada di Bank Papua, kemudian praktikan masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, dan praktikan terkendala dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang diwajibkan diselesaikan. Nah, dari kendala-kendala tersebut, ada beberapa cara praktikan lakukan untuk mengatasi kendala, yaitu praktikan berlatih lebih keras dengan melihat atau mencontoh dari para pegawai di bidang praktikan bekerja. Kemudian praktikan belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan pegawai khususnya di bidang praktikan bekerja. Dan praktikan bertanya kepada pembimbing atau pegawai di bidang pelaporan agar praktikan lebih memahami. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh praktikan di lapangan. Teori akuntansi perbankan terkait laporan keuangan bank. Pada saat semester 5, praktikan sudah mempelajari secara teoritis mengenai laporan keuangan bank. Praktikan mempelajari jenis-jenis laporan keuangan diantaranya laporan neraca, laporan komitmen dan kontingensi, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan interim. Namun pada saat melakukan praktik kerja lapangan, kurang adanya pembahasan spesifik yang praktikan dapatkan khususnya di lembaga perbankan. Kemudian ada beberapa laporan yang baru bagi praktikan pelajari seperti laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset triwulan dan laporan pemegang saham. Kontribusi praktikan bagi tempat PKL selama praktikan menjalani praktik kerja lapangan di PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Akuntansi Departemen Pelaporan di Provinsi Jayapura, yang praktikan berikan kepada instansi, yaitu praktikan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan efektivitas manajemen laporan dan layanan pengurus data laporan. Jadi sebelum praktikan melakukan PKL, laporan keuangan hanya dalam bentuk hard file, namun setelah praktikan melaksanakan PKL, praktikan mulai melakukan laporan keuangan dalam bentuk soft file juga. Hal ini dapat mempermudah dalam pencarian data laporan di mana sebelumnya waktu 10 menit untuk mencari data menjadi 5 menit saja. Dan praktikan membantu mempermudah dan mempercepat proses pelayanan pengurusan data laporan. Nah, kesimpulan yang dapat praktikan simpulkan dari praktek kerja lapangan ini yaitu yang pertama, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan mampu membandingkan antara teori yang didapatkan di perkuliahan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, praktikan juga memperoleh di bidang pelaporan keuangan perbankan. Kedua, praktikan mendapatkan pengetahuan tentang cara menyusun laporan keuangan perbankan yang berfungsi untuk mengetahui transparansi keuangan Bank Papua. Ketiga, praktikan dapat belajar untuk memahami tata cara penyusunan laporan neraca triwulan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain triwulan.
laporan komitmen dan kontingensi tribulan, laporan penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum tribulan bank umum konvensional, dan laporan kecadangan kerugian penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset tribulan. Kemudian yang terakhir, selain ilmu dan pengetahuan terkait laporan keuangan perbankan, praktikan juga mendapat soft skills seperti menyelesaikan masalah atau problem solving, berkomunikasi yang baik pada pegawai khususnya di bidang praktikan bekerja. Rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan beberapa instansi perusahaan maupun pemerintahan sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Kedua, Fakultas Ekonomi diharapkan dapat memberikan praktik kerja lapangan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL berlangsung agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan dasar seperti apa kegiatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan praktik. Rekomendasi bagi instansi, instansi diharapkan bisa terlebih dahulu memberikan orientasi tentang job description untuk mahasiswa yang melaksanakan PKL agar setiap kerjaan bisa terprogram dan berjalan dengan teratur. Yang kedua, diharapkan terjalin hubungan kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Universitas Negeri Jakarta terutama program studi akuntansi dalam penerimaan mahasiswa pelaksanaan program PKL. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.